Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Arif dari kelas 6F. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang anotasi bibliografi yang sudah saya lakukan. Kali ini saya menganotasi 3 artikel. Yang pertama, ada artikel dengan berjudul Girls Get Smart, Boys Get Smart, Historical Change in Gender Differences in Math, Literacy, and Academic Social Comparison and Achievement. Yang kedua, ada Exploring International Gender Differences in Mathematics Self-Concept. Dan yang terakhir atau yang ketiga dengan judul Do Teachers Believe About Math Aptitude and Brilliance Explain Gender Differences in Children's Math Ability Self-Concept. Yang pertama, saya akan membahas artikel pertama dengan judul Girls Get Smart, Boys Get Smart, Historical Change in Gender Differences in Math, Literacy, and Academic Social Comparison and Achievement. Penulisnya oleh Philip de Parker, Brooke Van Zanden, Riano B. Parker. Artikel ini abstraknya berbunyi, kurangnya kepercayaan diri yang dimiliki anak perempuan merupakan suatu penghalang utama untuk kemajuan dalam hal penelitian empiris dan imajinasi populer. Dengan anak perempuan yang sekarang terlihat lebih unggul daripada anak laki-laki di hampir setiap tingkat pendidikan, artikel ini menganggap jika anak perempuan masih memiliki self-concept yang lebih rendah daripada anak laki-laki, dan apakah hal itu mempengaruhi kemampuan akademik mereka dan mekanisme apa yang menjelaskan perbedaan gender tersebut. Peneliti membandingkan dan membedakan pilihan yang rasional, kontras, dan pendekatan asimilasi untuk self-concept dan menghubungkan dengan catatan sejarah mengenai perbedaan gender dalam self-concept dan pencapaian prestasi untuk membandingkan di antara mereka. Peneliti melakukan ini dalam 5 kelompok usia yang lahir antara tahun 1981 dan 1993 dalam matematika, literasi, dan hal akademik umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada perbedaan yang signifikan dalam self-concept yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan, dan perbedaan mekanisme seperti menjelaskan ukuran dan tujuan dari pengaruh tersebut. Latar belakang dari artikel ini ialah sejarah yang singkatnya adalah perempuan pada zaman sekarang mengungguli laki-laki di sebagian besar tingkat pendidikan, namun kesenjangan gender tetap terlihat pada pendapatan, penghasilan, dan penerimaan pekerjaan. Fokus penelitian pada kecenderungan riwayat sejarah dalam perbedaan self-concept terkait pada pencapaian prestasi baik laki-laki maupun perempuan, dan bagaimana kaitan kecenderungan ini dengan perbedaan gender. Riset terdahulu, ada banyak penelitian yang membahas tentang perbedaan gender dalam self-concept, namun sedikit penelitian yang secara khusus berfokus pada perbedaan gender dalam pengendalian self-concept untuk pencapaian akademik. Sehingga, penelitian pada artikel ini menjelaskan perubahan historis dalam perbedaan gender terhadap pencapaian self-concept, pengendalian self-concept dalam pencapaian terhadap matematika, literasi, dan hal akademik umum. Lalu, research question pada artikel ini ialah bagaimana kesenjangan gender terjadi pada perubahan historis terhadap self-concept dalam matematika, literasi, dan akademik umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan semua kelompok atau cohorts dari Longitudinal Survey of Australian Youth. LSAY terdiri dari 5 basis data yang berbeda, yaitu dari 1995, 1998, 2003, 2006, 2009. Masing-masing berfokus pada kelompok usia tertentu, yaitu pada kelahiran tahun 1981, 1984, 1987, 1990, dan 1993. Sampelnya ialah pembagian kelompok usia, yaitu ada cohort awal di mana ini kelahiran tahun 1981 dan 1984 dengan sampel nasional yang mewakili siswa kelas 9 yang sebagian berusia 14 tahun, dan cohort yang terakhir itu kelahiran tahun 1987, 1990, dan 1993 mewakili programnya for International Student Assessment atau ISA pada tahun 2000, 2006, dan 2009 yang sebagian besar berusia 15 tahun.
Instrumen dalam penelitian ini ialah academic achievement, self-concept, dan aid result. Di pembahasan kali ini kita akan membahas historical trends. Untuk literasi, terjadi perbedaan gender yang jauh dari kelompok cohort pertama dengan yang terakhir. Untuk akademik umum, awalnya perbedaan gender tidak signifikan, tetapi berubah menjadi signifikan. Dan dalam matematika, perbedaan gender mengalami penurunan. Dan untuk assimilation processes atau pendekatan asimilasi menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kepercayaan diri matematika yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Namun, anak perempuan memiliki kepercayaan diri pada bidang literasi daripada anak laki-laki. Dan untuk contrast models, ini menunjukkan bahwa untuk konsep diri matematika dan literasi kurang menarik. Ini menunjukkan bahwa perbedaan gender dalam konsep diri tidak semata-mata disebabkan oleh mekanisme perbedaan model. Dan untuk penggabungan dari kontras dan assimilation proses, dalam hal ini penelitian ini ingin mempertimbangkan apakah mekanisme asimilasi dan kontras keduanya dapat bekerja sama untuk menjelaskan perbedaan gender dalam konsep diri. Hasil penelitian untuk konsep diri matematika dan literasi cenderung mendukung mekanisme asimilasi dan perspektif global. Kesimpulan dari artikel ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki kemampuan akademik dan matematika yang lebih rendah daripada anak laki-laki, serta kemampuan mereka dalam literasi juga turun-menurun dari waktu ke waktu. Ketika self-concept yang dimiliki oleh anak perempuan lebih rendah daripada anak laki-laki, kemampuan mereka dalam pencapaian prestasi cenderung meningkat. Hubungan terbalik antara pencapaian prestasi dan penurunan self-concept dapat dijelaskan dengan mekanisme perbandingan sosial yang kontras. Namun, hasil pencapaian untuk matematika dan literasi jelas menunjukkan proses perbandingan sosial asimilasi yang berperan besar dalam hal ini. Stereotip tentang kinerja relatif ada dalam matematika dan literasi. Namun, hal itu tidak menjadi satu-satunya mekanisme yang mendorong terjadinya perbedaan gender dalam self-concept, tetapi harus menggabungkan proses perbandingan sosial dan asimilasi. Rekomendasi untuk artikel ini ialah sangat mungkin kedua mekanisme, yaitu assimilation processes dan kontras, beroperasi di banyak bidang konsep diri akademik, dan ada kebutuhan untuk mengembangkan metode yang lebih baik untuk membedakan keduanya. Jadi, agar konsep diri menjadi optimal dan fungsional, maka dalam mengarahkan perilaku dan pilihan massa harus dilihat dan dijelaskan dengan serealistis mungkin. Dan untuk artikel kedua dengan judul Exploring International Gender Differences in Mathematics Self-Concept yang ditulis oleh Amy Degelman, Andrew M. Pennant. Abstrak pada artikel kedua berbunyi, penelitian ini menjelaskan mengenai perspektif internasional tentang matematika dengan melihat pertimbangan pada matematik self-concept, pencapaian prestasi, dan minat untuk berkarir di bidang matematika pada siswa kelas 8 di 49 negara. Menggunakan data dari Trends dalam International Mathematics and Science Study, penelitian ini menunjukkan bahwa self-concept dalam matematika lebih erat kaitannya dengan keinginan atau minat untuk berkarir di bidang matematika daripada pencapaian prestasi. Selanjutnya, sementara perbedaan gender dalam matematik self-concept terlihat lebih kecil di negara-negara yang lebih egaliter, baik perempuan dan laki-laki memiliki self-concept matematika yang lebih rendah dan kurang minat dalam berkarir di bidang matematika di negara-negara tersebut. Penelitian ini mengungkapkan paradoks kebijakan, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk melatih generasi berikutnya dari STEM profesional yang sering menyoroti kesenjangan gender, tetapi negara-negara dengan kesenjangan gender yang lebih kecil memiliki ketertarikan yang kecil dalam berkarir di bidang matematika, baik laki-laki maupun perempuan.
Peneliti menyimpulkan dengan garis besar menjelaskan betapa pentingnya aspek instrumental dan ekspresif dari kesenjangan gender dalam bidang STEM. Latar belakang dari artikel ini adalah sejarahnya melihat pada kenyataan bahwa perempuan unggul dalam beberapa bidang seperti kedokteran, hukum, dan sastra, tetapi perempuan kurang unggul dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ini penting dibahas mengingat bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki pada tingkat pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Pentingnya riset ini dilakukan yaitu karena fokus penelitian adalah bahwa perbedaan gender dalam pencapaian prestasi mungkin memainkan peran penting dalam menciptakan terjadinya kesenjangan gender dalam representasi STEM. Penelitian ini menyebutkan bahwa konsep diri matematika mungkin lebih penting untuk memahami bagaimana kesenjangan gender terjadi dalam representasi di bidang STEM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep diri matematika meningkat dengan meningkatnya pencapaian prestasi, mengingat peran penting konsep diri matematika dalam membentuk minat karir siswa. Sehingga terjadi gap result, di mana dalam penelitian ini penting membahas perbedaan gender dalam konsep diri matematika di dalam diri perempuan dan laki-laki. Penting untuk membahas hal itu karena penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih kompeten secara matematis daripada perempuan. Dan research question untuk artikel ini ialah bagaimana konsep diri dan prestasi matematika terkait dengan perbedaan gender dalam minat karir, karena konsep diri matematika berkaitan erat dengan minat karir daripada pencapaian prestasi. Metode yang dilakukan dari artikel ini ialah penelitian menggunakan data dari TIMSS yang merupakan pengumpulan data survei representatif nasional pada siswa kelas 4 dan 8 dari berbagai negara. Penelitian ini menggunakan analisis dari model regresi ordinary least square dan mengambil dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan pertama menguji instrumen penelitian menggunakan perhitungan bobot survei dan cluster error standard. Lalu, pendekatan yang kedua, peneliti mengumpulkan siswa di seluruh negara dan memperkirakan satu model untuk semua responden. Sampel yang diambil ialah penelitian menggunakan data siswa kelas 8 dari 2007 Trends in International Mathematics and Study. Penelitian ini menggunakan data dari 49 negara, salah satunya Indonesia, dan instrumen yang diambil ialah tes matematika dan pertanyaan kepada siswa mengenai sejauh mana konsep diri matematika dan prestasi matematika terkait dengan minat karir dalam bidang matematika, dan sejauh mana prestasi matematika memprediksi konsep diri matematika pada anak perempuan dan laki-laki. Dan didapatlah result sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas interest in a career involving mathematics. Penelitian ini menunjukkan bahwa di semua negara, self-concept sangat prediktif terhadap minat dalam berkarir di bidang yang melibatkan matematika, sehingga siswa dengan self-concept matematika yang lebih tinggi mungkin akan lebih berminat untuk berkarir di bidang yang melibatkan matematika. Lalu, ada mathematics achievement, di mana di antara siswa yang memiliki konsep diri matematika dengan tingkat yang sama, siswa dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi menunjukkan tingkat minat yang lebih rendah dalam berkarir di bidang yang melibatkan matematika. Dan bagaimana perbedaan self-concept antara anak laki-laki dan perempuan? Penelitian menunjukkan dari 49 negara terdapat 21 negara yang memperlihatkan hasil bahwa anak laki-laki memiliki konsep diri matematika yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Hasil ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki tingkat konsep diri yang lebih tinggi di sebagian negara. Lalu, kesimpulan pada artikel ini ialah penelitian ini menunjukkan bahwa di 49 negara yang diteliti, siswa dengan memiliki konsep diri matematika yang lebih tinggi cenderung memiliki minat dalam berkarir yang melibatkan matematika. Penelitian ini menunjukkan bahwa di berbagai negara, pada anak perempuan kelas 8, mereka memiliki tingkat konsep diri matematika yang lebih rendah daripada anak laki-laki.
Sementara di sejumlah negara, perbedaan dalam konsep diri matematika berbeda-beda berdasarkan pencapaian prestasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak perempuan dan laki-laki kurang memiliki kecenderungan matematis di negara-negara egaliter. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang tidak hanya pentingnya perbedaan gender dalam konsep diri matematika, tetapi juga berbagai pola yang mengambil perbedaan gender keliling dunia. Pola-pola ini tidak mengejutkan mengingat budaya yang berbeda di setiap negara. Konstruksi peran gender mempersulit perempuan untuk berkontribusi pada bidang STEM karena dipandang bidang yang maskulin. Penelitian ini menunjukkan bahwa konteks egaliter gender dapat mendorong anak perempuan dan laki-laki untuk mengekspresikan cita-cita gender yang disetujui secara sosial sebagai bagian dari kinerja gender mereka. Dan rekomendasi untuk artikel ini ialah penelitian di masa depan harus memeriksa apakah konteks lokal beroperasi dengan cara yang sama untuk melihat bagaimana egalitarianisme gender, norma-norma dan budaya di sekitar, dan partisipasi STEM di kelas atau luar sekolah. Selanjutnya, untuk artikel ketiga yang berjudul Do Teachers Believe About Math, Aptitude, and Brilliance Explain Gender Differences in Children's Math Abilities Self-Concept yang ditulis oleh Anke Hedor, Ricardo Stenmore, dan Ursula Kesel. Abstraknya ialah kemampuan konsep diri dalam matematika di sekolah dasar adalah prediksi awal untuk pemilihan karir di bidang yang melibatkan matematika di masa depan. Sayangnya, pada usia dini ini, anak perempuan menunjukkan bahwa mereka memiliki konsep diri dalam matematika yang lebih rendah daripada anak laki-laki, meskipun kinerja mereka sebanding dalam tes kompetensi matematika objektif. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kepercayaan guru atau penilaian guru sebagai faktor yang menjelaskan perbedaan gender ini terjadi. Representasi anak perempuan yang kurang dalam matematika dan sains di dunia akademis baru-baru ini dijelaskan oleh kepercayaan yang dipegang oleh lingkungan bahwa keberhasilan dalam bidang-bidang ini membutuhkan kemampuan bawaan atau kecerdasan bawaan yang tidak dapat diajarkan. Selain itu, kepercayaan guru atau penilaian guru tentang kemampuan matematika siswa mereka juga telah ditemukan bahwa bisa mempengaruhi kemampuan konsep diri yang dimiliki siswa. Di sini, peneliti mempelajari apakah keyakinan guru tersebut mengenai kemampuan matematika anak dan keyakinan kecerdasan siswa mereka dapat menjelaskan perbedaan gender dalam konsep diri siswa tentang kemampuan dalam matematika dan berminat untuk berkarir di bidang yang melibatkan matematika dan sains. Latar belakang untuk artikel ini ialah sejarah singkat mengatakan ada sebuah pepatah yang berbunyi, kamu harus menjadi orang matematika untuk bisa pandai matematika. Seperti itulah kepercayaan yang tersebar luas di masyarakat Western. Mereka percaya pada kemampuan bawaan atau kecerdasan bawaan yang diperlukan untuk sukses dalam matematika, yaitu kecerdasan matematika yang orang miliki atau tidak tampaknya sangat merugikan bagi perempuan dan orang kulit hitam karena mereka dua kelompok sosial yang distereotipkan kurang dalam berkemampuan matematika. Sehingga riset ini penting dilakukan karena penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan kecerdasan matematika yang dipegang oleh sosialis penting seperti guru mungkin tidak berperan dalam memperlihatkan perbedaan gender dalam motivasi terkait matematika di sekolah dasar maupun keyakinan guru tentang bakat matematika siswa juga. Hasil dibahas dengan latar belakang pengharapan guru, perubahan perkembangan di sekolah dasar, dan perbedaan budaya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki konsep diri matematika lebih tinggi daripada anak perempuan, tetapi peran guru dalam hal ini tidak terlalu penting. Lalu, sehingga dalam penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana kegiatan sekolah dan peran motivasi untuk mengejar karir di bidang matematika. Sehingga muncullah pertanyaan pada artikel ini, yaitu
Bagaimana penilaian guru tentang kemampuan matematika siswa dan kecerdasan yang dimiliki anak dan melihat perbedaan gender yang terjadi dalam kemampuan konsep diri matematika di tingkat akhir sekolah. Metode yang dilakukan pada artikel ini ialah penelitian ini menganalisis kembali set data sekolah dasar dari Verbulus Study, sebuah proyek penelitian Jerman tentang ketidaksetaraan sosial dalam tingkat sekolah. Penelitian ini menerapkan analisis regresi bertingkat di M+8 dengan kesalahan standar dikoreksi untuk variabel abnormalitas. Semua variabel kontinu berpusat pada rata-rata, di mana jenis kelamin siswa diberi kode 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki, dan bahasa pertama siswa diberi kode 0 untuk bahasa Jerman, 1 untuk bahasa lainnya. Sampel sekolah dasar Verbulus Study dikumpulkan pada tahun 2016 dan terdiri dari 837 siswa kelas 4 yang terdiri dari 56 kelas. 7 anak dikeluarkan dari data sampel karena mereka tidak dapat mengisi kuesioner dalam bahasa Jerman. Sisanya 830 anak rata-rata berusia 9 dan 14 tahun. 409 diantaranya adalah perempuan dan 56 sampel guru, di mana sebagian besar perempuan rata-rata berusia 44 dan 56 tahun. Sampel guru ini sesuai dengan total populasi guru sekolah dasar di negara bagian Jerman, dan instrumen pada artikel ini ialah ada 4, yaitu Students Math Ability Self-Concept, Students Math Competencies, Teachers Math Aptitude Ratings, and Teacher Math Brilliance Belief. Sehingga pada result artikel ini ditemukan bahwa gender differences in math menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kemampuan diri yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Selain itu, guru juga menilai bahwa anak laki-laki memiliki kemampuan matematika yang lebih baik daripada anak perempuan, dan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hasil yang signifikan dengan hubungan antara kemampuan matematika siswa dan kemampuan matematika guru, dan penilaian bakat berdasarkan gender yang dilakukan guru menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih bisa dalam memahami matematika, sedangkan anak perempuan menganggap bahwa kemampuan matematika yang mereka miliki lebih rendah dari anak laki-laki, di mana ini sangat mengkhawatirkan mengingat pentingnya konsep diri matematika untuk pencapaian dan pilihan masa depan mereka dalam berkarir di bidang STEM. Kesimpulan pada artikel ini ialah penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan gender lebih dapat dinilai dari penelitian guru dalam penilaian guru terhadap kemampuan matematika siswa dibandingkan dari hasil kompetensi kemampuan matematika siswa itu sendiri. Stereotip dari guru bahwa anak laki-laki lebih baik dalam kemampuan matematika atau kemampuan bermatematika daripada anak perempuan, sehingga anak perempuan jadi memiliki konsep diri matematika yang lebih rendah dan hal ini akan berdampak pada kurangnya partisipasi perempuan dalam berkarir di bidang yang berkaitan dengan STEM. Rekomendasi untuk artikel ini ialah penting untuk memahami dari usia berapa anak-anak sebenarnya untuk mengenali kemampuan diri mereka sendiri, bahwa kemampuan mereka sendiri yang akan membawa diri mereka berhasil dalam bidang matematika. Jadi, mungkin jika hal ini sudah didapatkan oleh anak perempuan, mereka akan lebih bisa daripada anak laki-laki. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai anotasi bibliografi yang sudah saya lakukan pada 3 artikel internasional. Sekian video ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.